Baiklah teman-teman, Tommy Robinson melakukannya lagi. Jadi sekitar 8 bulan yang lalu pada bulan September, Tommy Robinson membawa jutaan orang ke London. Dia mempersatukan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat di bawah satu agenda, yaitu budaya Inggris. Gaya hidup Inggris adalah yang tertinggi dan harus dijaga, serta kita harus membelanya. Kalau tidak, kita akan kehilangannya. Itu saja. Pesannya sangat sederhana. Ini untuk semua orang. Dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini bukan agenda yang berbasis ras. Orang-orang dari semua latar belakang ras dipersilakan untuk bergabung. Orang-orang dari semua latar belakang budaya dipersilakan untuk bergabung. Tapi budaya Inggris, cara hidup Inggris adalah yang utama. Itu yang paling atas. Jika Anda berasal dari budaya lain, Anda dipersilakan untuk datang. Tapi Anda harus mengesampingkan budaya itu, karena jika Anda ingin tinggal di Inggris, jika Anda ingin tinggal di Britania, Anda harus menghormati cara hidup Inggris. Itu saja. Ini poin yang sangat sederhana. Tapi pihak lain tidak jujur. Mereka sangat tidak jujur, sehingga mereka terus memutarbalikkan perkataannya. Mereka terus memberinya label yang sejujurnya benar-benar membingungkan. Itu membuat orang-orang kebingungan karena kita hanya bisa menilai dari apa yang orang katakan. Oke, Keir Starmer punya pendirian. Semua orang diterima, keberagaman adalah kekuatan kita, bla bla bla. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kita tidak tahu, tapi kita hanya bisa menilai dari apa yang seseorang katakan di depan umum. Itu sama saja dengan yang lain. Partai Demokrat mengatakan satu hal, kaum kiri kita mengatakan satu hal, dan partai konservatif kita mengatakan satu hal. Jadi kita hanya bisa menilai dari apa yang kamu katakan. Hampir seminggu yang lalu, Keir Starmer mengalami kekalahan paling telak dalam hidupnya. Oke, dia benar-benar dihancurkan, dipermalukan, direndahkan. Apapun kata yang ingin kamu gunakan, pasti cocok saya yakin. Dia benar-benar kalah telak dalam pemilihan umum lokal. Jadi bisa dimengerti, dia sedang menghadapi tantangan kepemimpinan. Semua orang, bahkan anggota parlemen biasa pun menantangnya untuk posisi kepemimpinan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia muncul ke publik. Dia mencoba mengalihkan perhatian. Ke siapa? Tommy Robinson, yang dia kira adalah sasaran empuk, yang dia kira akan menjadi sasaran mudah. Tapi karena orang ini benar-benar bodoh, dia badut. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa sejauh ini. Dia tidak bisa membaca situasi. Dia seperti robot. Dia tidak mengerti bahwa suasana di masyarakat sedang berubah. Dan salah satu cara untuk melihatnya adalah dari jumlah orang yang kamu lihat. Saya pikir mereka sudah memahaminya waktu itu, karena aksi unjuk rasa sebelumnya bahkan lebih besar dari yang ini. Oke, saya akan membahas jumlahnya. Dan saya rasa tidak ada yang perlu malu untuk mengatakan bahwa pada bulan September, Tommy berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta orang. Dan kali ini mungkin mendekati 1 juta orang, 1,5 juta orang. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi tidak sebesar itu. Tidak terlihat sebesar yang terakhir kali. Tapi itu tidak masalah sama sekali. Itu bukan salah Tommy, itu karena Keir Starmer. Saya akan membuktikannya kepada Anda. Jadi Keir Starmer tidak bisa membaca situasi. Dia masih harus menuruti kelompok-kelompok tertentu, faksi-faksi tertentu di dalam komunitasnya, di dalam partainya. Maaf. Jadi dia muncul keesokan harinya dan mengatakan ini. Sekarang partai-partai lain akan mengambil pelajaran yang berbeda. Sebenarnya, mereka sudah melakukannya. Kita sedang menunjuk pada masalah-masalah Inggris, bukan mencari solusi, tapi mencari seseorang untuk disalahkan. Sekarang, itu tidak masalah kalau yang disalahkan saya atau para politisi. Memang itu tugasnya. Dia pembohong, dia benci kritik, dia sangat membencinya. Tapi semakin lama, bukan begitu lagi. Sasarannya adalah orang-orang lain di negara ini. Ya, seperti para pengungsi dan migran yang datang ke sini secara ilegal tanpa diundang, dan mereka telah membunuh orang-orang seperti Wayne Broadhurst, Shannon White. Ada pria lain. Saya melihat sebuah video, itu tidak masuk berita atau apapun. Orang Afrika Sub-Sahara ini, dia hanya sedang berjalan lewat. Dia melihat seorang pria di Inggris menikamnya sampai mati, lalu terus berjalan. Dan kamera CCTV merekam dia berjalan santai menjauh dari tempat kejadian perkara. Itulah tipe orang yang sedang dibicarakan orang-orang. Orang-orang bilang, kami tidak mau itu ada di negara kami. Dan dia merasa bangga dengan posisi itu. Orang-orang sok bermoral ini mereka bilang, kita akan hidup dengan aman di komunitas mewah kita yang terpencil. Tapi kalian, orang-orang miskin, kalian harus menerima itu.
kalian harus merangkul orang-orang yang datang dari budaya asing, yang sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan cara hidup kalian. Kalian harus menoleransi itu. Kalian ditusuk, diperkosa, anak perempuan kalian juga diperkosa. Kalian harus mengeluh tentang itu yang dia maksud. Tidak, Keir Starmer, waktumu sudah habis. Hari-hari berpura-pura bermoral dan menyuruh orang lain terus berkorban demi kebijakan burukmu sudah selesai. Tidak, hari-hari itu sudah berakhir. Dan menurutku itu bukan sifat orang Inggris. Itu bukanlah kesopanan dan rasa hormat yang selama ini membuat kita dikenal. Tapi itu ada di sini. Politik seperti itu kini ada di tengah kita. Selamanya. Dan Anda akan melihatnya lagi pada hari Sabtu di sebuah pawai yang dirancang untuk menghadapi dan memprovokasi keberagaman ini dan negara yang beragam ini. Itulah sebabnya pemerintah Partai Buruh ini akan melarang provokator sayap kanan untuk bepergian ke Inggris demi acara tersebut. Pemerintah ini akan melarang provokator sayap kanan datang ke Inggris. Jadi ini bukan hanya pesan untuk orang asing, tapi juga untuk warga lokal, bahwa jika kalian pergi ke sana, kami akan mengawasi kalian dengan sangat ketat. Dan menurut saya, itu membuat banyak orang enggan menghadiri aksi tersebut. Tapi tetap saja, itu tetap sukses. Bagaimanapun juga, saya akan mengatakan bahwa ini adalah aksi massa politik terbesar kedua. Sebenarnya ini bahkan bukan aksi politik, ini adalah aksi budaya. Itulah mengapa Tommy telah melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa dalam hal ini. Dia tidak menyebutnya sebagai gerakan politik, dia menyebutnya sebagai gerakan budaya. Ini tentang budaya. Ini adalah kebangkitan budaya Inggris, merasa bangga dengan identitas Inggris. Ya, definisi identitas Inggris memang agak tercemar, telah terkikis. Tapi kita perlu memiliki parameter yang tegas tentang siapa yang bisa disebut sebagai orang Inggris. Dan itu bukan berdasarkan ras, seperti yang ingin dia buat kalian percaya. Karena kami tidak akan membiarkan orang datang ke Inggris untuk menindas komunitas kami dan berperilaku seenaknya di jalanan kami. Diam. Jadi dia mengatakan ini, dan setelah itu lihat ini. Dia secara pribadi mengawasi pengaturan keamanannya. Lihat ini. Peta yang akan diambil oleh koalisi, Jadi, peta di bawah itu. Jalur biru ke sisi lain adalah jalur yang akan diambil oleh Unite the Kingdoms. Benar-benar kayak robot. Dasar badut. Dan mereka berasal dari lokasi mana saja. Dan kemudian Maple yang membawa ke. Bego banget si bajingan itu. Lihat dia duduk di sana. Ya, preman sayap kanan ekstrim. Mereka akan menyebabkan kekerasan. Biar saya kasih tahu, tahun lalu di bulan September, mereka mengharapkan hal yang sama. Hanya 20 orang yang ditangkap. Setengahnya adalah dari kelompok kontra protes. Oke. 12 orang dalam sebuah aksi unjuk rasa yang diikuti 1 juta orang. Itu luar biasa. Kamu tidak akan menemukan hal seperti itu di tempat lain. Kamu pergi ke MCG, lebih banyak orang yang ditangkap. Oke. Untuk menonton pertandingan kriket antara Pakistan dan India. Oke, lebih banyak orang yang ditangkap di sana. Sebenarnya, kamu memang mengharapkan itu terjadi di sana. Tapi oke, pertandingan Inggris melawan Australia, lebih banyak orang yang ditangkap di sana. Tapi dia malah bersikap seolah-olah ini masalah besar. Ini masalah keamanan nasional. Kekacauan besar akan terjadi kalau kita tidak melakukan sesuatu. Lihat dia. Dasar brengsek. Aksi unjuk rasa di Waterloo Place dan United Kings akan menghadiri aksi di Parliament Square. Jadi kita akan memiliki area steril yang cukup besar di antara keduanya. Jadi setelah itu dia memberikan pidato ini. Maaf sekali, ini adalah pidato terakhir yang akan saya putar. Oke, saya tahu kamu benci. Saya yakin kamu membencinya sama seperti saya. Saya hanya benci cara dia berbicara. aksi besok di London adalah pengingat tentang apa yang kita hadapi dalam perjuangan nilai-nilai kita. Para penyelenggara termasuk preman dan rasis yang sudah divonis. Ini orang yang dengan bangga membela dan berhasil membebaskan seorang pemerkosa anak dari penjara. Menyebarkan kebencian dan perpecahan. Sesederhana itu. Tidak ada yang salah dengan kebencian dan perpecahan. Orang yang taat hukum ingin dipisahkan dari orang yang tidak taat hukum. Tidak ada yang salah dengan itu. Perbedaan-perbedaan ini ada karena suatu alasan. Budaya, perbedaan budaya sudah ada sejak dahulu kala. Budaya itu penting. Itulah mengapa orang-orang berjuang keras untuk mempertahankan cara hidup mereka. Ada alasan di balik itu.
Kekuatan-kekuatan ini lebih besar daripada politik kiri atau kanan. Ini adalah kekuatan biologis yang telah dihadapi umat manusia selama ribuan tahun sejak awal peradaban. Budaya, masyarakat, cara hidup, semua itu penting. Tujuan mereka adalah meyakinkan orang-orang bahwa masalah Inggris disebabkan oleh hal-hal tersebut. Diam. Oke, kamu paham maksudnya. Dia hanya menyalahkan mereka. Jadi biar saya jelaskan dengan cepat. Lihat ini. 423 orang ditangkap di Karnaval Nottingham pada tahun 2025. Dalam protes aksi Palestina, ada 890 penangkapan. Unjuk rasa London United Kingdom pada bulan September tahun lalu hanya 25 penangkapan. Dan pada unjuk rasa tahun ini, saya rasa hanya ada 10 atau 15 penangkapan juga. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kualitas orang-orang ini. Karena beberapa demonstran tandingan, beberapa orang yang suka pamer kebajikan, yang merasa paling bermoral, mereka merasa moralitas mereka sudah benar. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang baik, dan para patriot dianggap sebagai orang jahat. Orang-orang seperti itu juga muncul. Saya kira ada 2 atau 3 ribu dari mereka. Hari Sultan juga muncul di sana. Dia bilang 250.000 orang. Itu menyedihkan. Saya bahkan tidak akan membahas itu. Biarkan saya tunjukkan perbedaannya. Jadi gadis kecil ini juga menghadiri unjuk rasa Tommy Robinson. Dengarkan dia. Dengarkan bagaimana dia berbicara. Saya di sini untuk melindungi anak-anak dan membuat jalanan lebih aman ketika saya punya anak nanti. Kerana saya takut sesuatu akan terjadi pada saya. Kerana menjadi gadis kulit putih sangat menakutkan saat ini. Banyak orang menyebut saya rasis kerana pergi ke acara-acara seperti ini, tapi saya hanya ingin bisa merasa aman di komunitas saya sendiri. Dan saya hanya ingin bisa berjalan di jalanan. Seperti yang dulu ayah dan ibu saya lakukan tanpa rasa khawatir. Kamu tidak sekolah saat ini? Saat ini, ada apa? Apa yang sedang terjadi di sana? Orang-orang di sekolah memanggil saya rasis kerana ikut aksi unjuk rasa dan mereka menyebut saya sayap kanan ekstrim. Tapi sebenarnya, saya bukan sayap kanan ekstrim. Saya menghormati budaya setiap orang, agama mereka, asal mereka dan latar belakang mereka. Saya hanya ingin bisa merasa aman. Oke, kamu bisa tidak setuju dengan dia. Oke, orang-orang gila ini bisa tidak setuju dengan dia. Tapi dia sedang berbicara. Saya pribadi sebenarnya tidak suka melibatkan anak-anak dalam protes atau perdebatan politik seperti ini, karena menurut saya pihak lain juga bisa melakukan hal yang sama. Saya pribadi tidak suka melibatkan anak-anak karena pihak lain juga bisa melakukan itu. Namun, ada hal yang tidak bisa mereka lakukan, yang tidak bisa mereka tiru. Mereka tidak bisa menyembunyikan perilaku mereka yang tidak berkelas, yang kasar. Jika kamu adalah orang yang kasar, tidak berbudaya dan barbar, maka hal itu juga akan terbawa ke anakmu juga. Dengar, maksudku anak itu tidak bersalah. Aku merasa kasihan pada anak itu. Menurutku, layanan sosial anak-anak harus terlibat dan segera mengambil anak ini dari asuhan orang tuanya. Oke, itu dia. Tunjukkan wajahmu padanya. Itu ibunya. Mereka selalu terlihat seperti itu, ya kan? Baiklah, mari kita lihat. Minggat, kalian para Nazi. Baiklah, mau jelaskan lebih lanjut? Menurutku dia sudah merangkumnya. Benar-benar. Hei, itu laki-laki. Dan Tommy Robinson, anti perpecahan pro-Palestina. Jadi kenapa kamu di sini, Rashi? Setiap posisi yang dia sebutkan, saya sebenarnya tidak tahu itu apa. Setiap posisi saya akan bilang dia perempuan karena itu tebakan terbaik saya. Mungkin dia sudah bertransisi, saya tidak tahu. Setiap posisi yang dia ambil, hanya karena dia yang ambil, kamu sebaiknya ambil posisi sebaliknya. Jadi, kenapa kamu di sini? Anti Tommy Robinson, anti perpecahan pro-Palestina. Jadi kenapa kamu di sini, Rashi? Apa pendapatmu tentang Tommy Robinson? Tommy Robinson. Pendapat tentang Tommy Robinson, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Ya. Apakah dia bilang, aku ingin memakannya? Aku ingin memakannya. Ya Tuhan. Jadi inilah orang-orang yang sedang kita hadapi, teman-teman. Ingat waktu Keir Starmer bilang begitu, di unjuk rasa itu, itulah yang sedang kita hadapi. Tidak, biar aku tunjukkan beberapa video dari orang-orang itu. Lihatlah ini. Norin atau Kor yang. Aku tidak tahu dia itu apa, si orang gila itu.
Dia muncul, OVC seperti biasa. Lihat ini, lihatlah, tolong. Mereka memang selalu tampak sesuai tipikalnya. Mereka memang selalu tampak sesuai tipikalnya ya. Lihat itu, apa ini? Ini sirkus orang aneh. Ini sirkus orang aneh. Tapi aku akan menunjukkan padamu air mata kubu seberang karena nanti aku juga akan membahas angkanya. Aku harus membahas banyak hal. Lihat ini. Middle East Eye memutar video Tommy dan mereka panik. Dengarkan ini. Apa yang akan terjadi jika kamu menjadi Perdana Menteri besok? Apa yang akan kamu ubah? Saya akan menghentikan Islam. Saya akan mengakhiri pendanaan asing di negara ini. Semua migran akan dikeluarkan dari hotel-hotel. Tokoh publik sayap kanan ekstrim. Nama-nama ini sudah tidak penting lagi. Dan lihat siapa yang membicarakannya. Ini Timur Tengah. Publikasi ini bernama Middle East Eye. Mereka mengamputasi tangan orang. Mereka masih memaksa perempuan untuk berpakaian seperti memakai kantong plastik. Mereka masih memiliki beberapa hukum paling kuno dan abad pertengahan yang masih ada. Mereka se-ekstrim mungkin di sayap kanan. Dan mereka berani sekali untuk menyebutnya sayap kanan ekstrim. Sekali lagi, ini salah satu hal yang sudah tidak ada yang peduli dengan label-label seperti ini lagi, teman-teman. Tidak ada yang peduli. Lihat itu. Lihat pria di belakangnya. Itu dia seorang supremasis kulit putih sayap kanan ekstrim. Kamu tahu kenapa dia disebut sayap kanan ekstrim? Karena dia memakai salib Santo George. Itulah kenapa dia disebut sayap kanan ekstrim. Kejahatannya adalah dia mencintai negaranya. Dia mencintai identitas Britanianya. Meskipun dia berkulit hitam, mereka mengabaikannya. Saatnya masuk. Kalian punya rumah untuk pulang. Ini rumah kami. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Kami tidak akan membiarkan ini berubah lagi. Kalian sudah lihat hari ini. Orang-orang sudah muak, bro. Orang-orang sudah muak. Diam. Kedaulatan nasional, keselamatan, dan keamanan. Ya kita. Baik-baik saja. Identitas nasional. Terima kasih. Itu agak canggung di akhir. Lihat ini, Owen Jones. Orang Gays for Gaza ini salah satu orang terburuk dan paling bodoh yang ada saat ini. Dia bahkan baru-baru ini mengatakan ada peningkatan serangan homofobik di Inggris. Dan orang-orang pun berkata, saya penasaran kenapa bisa begitu. Saya penasaran kenapa itu terjadi. Orang-orang yang kamu puja, kamu puaskan, dan kamu lakukan segalanya untuk mereka adalah alasan utama di balik peningkatan. Di balik peningkatan dalam. Serangan terhadap homoseksual, terhadap komunitas LGBTQ. Tapi dia masih belum bisa melihatnya. Betapa bodohnya, benar-benar bodoh. Jika orang-orang berdandan seperti Yahudi Ortodoks sebagai bahan ejekan di sebuah protes pro-Palestina, apakah Anda akan merespon seperti itu? Jika berkomitmen untuk menghentikan Islam dan mendeportasi Muslim juga dianggap parodi, ya tidak ada yang peduli. Jadi inilah yang dia lakukan. Jadi, biar saya jelaskan, orang ini adalah propagandis Islamis lainnya. Ini menjijikan, tapi karena ditujukan kepada Muslim, polisi Met tidak akan peduli. Bayangkan jika ada pawai pro-Palestina yang seseorang di atas panggung mengejek wanita Yahudi Ortodoks. Kamu tahu, mereka pasti akan menindaknya. Saya akan tunjukkan apa yang mereka katakan. Inilah yang mereka katakan. Dan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Persetan dengan anak-anak, persetan dengan orang-orang, pergi sana. Lihat itu. Persetan dengan ini, persetan dengan itu, persetan dengan wanita-wanita itu. Ada wanita, itu yang dia katakan, itu yang mereka katakan. Dan mereka khawatir tentang beberapa wanita yang bersuara demi pembebasan perempuan. Ini lucu, lihat. Siapa di bawahnya? Apakah itu Usama? Apakah itu Muhammad? Apakah itu Abdul? Atau apakah ini Busra? Apa ini Salma? Apakah ini Aisyah? Siapa itu? Kami tidak tahu. Kami ingin tahu. Buka itu. Buka itu. Buka itu. Buka itu. Buka itu. Buka itu. Tidak. Tunggu. Buka sisanya juga.
Kami tidak suka melihat wanita ditutupi seperti objek. Kami tidak suka itu. Jadi ini membuat banyak orang marah. Banyak dari para sok pahlawan ini. Owen Jones dan salah satu dari mereka. Tidak ada kecaman dari para politisi kita. Tidak ada kemarahan dari media. Tidak ada tindakan dari polisi. Muslim Inggris menerima pesan yang jelas. Ya, tangkap maksudnya. Tangkap maksudnya. Kamu adalah sasaran empuk kebencian. Bukan sasaran empuk kebencian. Tidak, kami tidak suka ini. Ini bukan cara hidup kami. Sama seperti kamu tidak akan pergi ke Arab Saudi atau Afghanistan atau negara Muslim dan mulai mengejek wanita barat dengan memakai bikini. Kamu pasti akan bilang, hei, kamu tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Kamu tahu alasannya? Karena kamu tidak akan diizinkan melakukan itu. Karena kamu punya budaya yang barbar dan primitif, di mana kamu tidak mengerti protes atau ejekan. Ngomong-ngomong, hal-hal seperti ini sudah terjadi di Barat sejak lama. Pernah dengar tentang Life of Brian? Saya sudah menonton begitu banyak video, film, dokumenter, di mana mereka mengkritik agama. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya seorang ateis. Saya mengatakan itu sebagai seorang ateis. Tapi yang tidak bisa kita terima adalah golongan yang kebal kritik. Kita tidak bisa punya golongan seperti itu yang tak boleh dikritik atau diejek. Ejekan adalah bagian dari masyarakat kita. Itu adalah bagian dari masyarakat bebas. Tapi izinkan saya menunjukkan air mata Piers Morgan. Lihatlah ini. Saya angkat topi pada keahlian para badut pencari perhatian. Saya sedang menonton final piala di mana ada kerumunan yang lebih besar. Jadi Piers itu badut pencari perhatian. Ini yang diposting oleh Tommy Robinson. Ini ukurannya cukup lumayan. Lihat itu, mulainya dari sana, terus sampai ke sana, di sana. Tidak sampai ke bawah sana, melewati jembatan Westminster. Mereka tahun lalu mulai dari sana, sepanjang jalan dari Whitechapel sampai ke sana. Biar saya matikan suaranya. Maaf, tahun lalu itu dari Whitechapel sampai ke bioskop IMAX yang berbentuk lingkaran itu. Jadi terakhir kali itu jauh lebih besar. Oke, itu pendapat saya. Saya sudah mengirim pesan ke Tommy Robinson untuk meminta komentarnya. Jelas, secara terbuka, dia bilang dia belum menyebutkan angka. Saya belum melihatnya. Tapi saya ingat saya pernah melihat video tahun lalu. Acara tahun lalu jelas lebih besar dari ini. Tapi ini bukan acara kecil. Oke. Piers Morgan. Pada dasarnya mengancam orang-orang dengan kemungkinan konsekuensi jika mereka hadir. Karena kenapa harus menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah ketika Tommy Robinson telah membuktikan bahwa aksinya adalah salah satu yang paling damai. Itu adalah yang terbesar di negara ini. Dan itu adalah aksi dengan jumlah massa terbesar di negara ini. Dan pada saat yang sama, itu kebetulan menjadi yang paling damai. Saya sudah menunjukkan angkanya kepada Anda. Jadi memang tidak terlihat sebesar tahun lalu, tapi masih cukup besar. Jadi Tommy, saya sudah meminta komentar dari Tommy Robinson. Dia tidak membalas. Jadi saya tidak tahu. Mungkin saya menantikan rekaman dari helikopter. Akhirnya kami mendapatkan rekaman helikopter ini. Tapi seperti yang saya katakan, ini bukan salah Tommy. Jika lebih sedikit orang yang datang dibandingkan sebelumnya, itu bukan salah Tommy. Ini karena ancaman Keir Starmer, karena dia sangat ingin mengalihkan perhatian dari tantangan kepemimpinannya ke hal lain. Dan apa target yang lebih baik daripada momok sayap kanan ekstrim? Itulah yang dia lakukan. Tapi untungnya inilah yang muncul di berita utama kita. Dan Hodges mengatakan, sumber saya memberitahu saya bahwa Keir Starmer telah memutuskan untuk mundur, tapi dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Jadi, saya ingin memutar video ini untuk Anda, di mana Owen Jones mengatakan, lihat, Anda tahu, kalau kita melakukan itu terhadap orang Yahudi, semuanya akan kacau balau. Inilah yang mereka katakan di London kepada orang Yahudi. Tepat di depan wajah mereka. Setan dengan Israel. Mereka mendukung Palestina. Bebaskan Palestina. Israel yang mana? Mereka mendukung Palestina. Palestina akan merdeka. Bro, mereka akan dipenggal satu persatu. Jadi, ya, kamu lihat itu?
Kalian akan dipenggal satu persatu. Kalian Yahudi kotor. Itu yang dia katakan. Saya untuk Palestina. Ya, salut. Apa yang terjadi padanya? Tidak ada. Keir Starmer mungkin akan memberinya penghargaan. Lihat ini. Para Islamis sedang panik. Mereka seperti, lihat ini apa yang mereka katakan. F adalah cinta. Kristus adalah raja. Tolong jangan katakan itu. Bayangkan kepanikan besar-besaran di halaman depan berita jika The Sun mengatakan persetan dengan Yudaisme. Mereka selalu menyerang Yudaisme karena mereka tahu, ya, orang Kristen mulai sadar. Mereka merupakan mayoritas besar di semua negara barat. Dan karena adanya permusuhan itu, orang-orang Kristen jadi bersatu. Dan lihat, Tommy Robinson menghadirkan banyak pembicara Kristen, pendeta Kristen, dan saya akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah gerakan budaya. Kekristenan adalah bagian dari budaya itu, tapi juga mencakup banyak orang sekuler, banyak ateis, banyak orang liberal. Kita punya musuh bersama, yaitu budaya asing yang bermusuhan, yaitu Islam. Jangan lupa itu. Oke, jangan saling berusaha mengungguli satu sama lain. Dan kita perlu belajar untuk hidup berdampingan seperti dulu. Saya tahu pihak saya yang salah. Saya akan mengakuinya. Oke. Pihak kami telah memunculkan politik woke sayap kiri ekstrim yang lupa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oke. Mereka lupa bahwa ya, kamu boleh tidak setuju dengan kekristenan. Tapi kekristenan bukanlah sesuatu yang jahat bagi peradaban barat. Faktanya, kekristenan telah memainkan peran besar dalam membentuk peradaban barat, begitu juga dengan kaum sekuler. Jadi kami harus mencari cara untuk hidup bersama, untuk berdampingan, seperti yang kami lakukan di Amerika. Amerika telah menjadi negara sekuler untuk waktu yang sangat lama. Para pendiri Amerika memahami hal itu. Beberapa pendiri Amerika, saya tahu tidak populer untuk mengatakan bahwa mereka adalah ateis, tetapi mereka memahami satu hal, bahwa kita tidak boleh menganiaya orang atas nama agama. Tapi ada agama lain yang berperan di sini. Jadi tidak ada yang salah dengan itu, teman-teman. Benar-benar tidak ada yang salah dengan itu. Jadi para Islamis ini akan mencoba menabur benih perpecahan antara ateis, Yahudi, dan Kristen. Kita harus tetap bersatu karena kita memiliki hidup bersama selama lebih dari 100 tahun, mungkin 200 tahun. Oke, kita telah berkembang bersama-sama. Tapi ada satu budaya lain yang baru masuk dalam 50 atau 60 tahun terakhir di dunia barat dan sekarang sedang mulai berbuah. Keputusan-keputusan yang diambil orang-orang setelah Perang Dunia Kedua sekarang mulai membuahkan hasil. Dan saya bisa katakan, buah-buah itu tidak seenak seperti yang dijanjikan dulu. Jadi para Islamis penangis. Tapi lihatlah ini, lihat betapa keji pihak yang satu lagi ini. Coba lihat itu. Saya sudah tunjukkan betapa menjijikannya mereka. Bagaimana mereka mencuci otak anak-anak. Lihat bahasa mereka. Lihat cara mereka berpakaian. Maksud saya, mereka seharusnya sudah dikucilkan hanya karena itu saja. Cara mereka mewarnai rambut, cara mereka memakai anting hidung, seperti itu dan aneh-aneh. Tapi coba lihat ini. Coba dengarkan ini. Bayangkan jika Tommy Robinson mengatakan ini di atas panggung. Sebenarnya tidak, kamu tahu? Aku tidak melakukan ini. Seperti bayangkan ini, bayangkan itu. Aku melihat ini dari sisi lain. Mandy Hudson selalu melakukan itu. Bayangkan ini jika seorang muslim yang melakukannya. Kalian muslim, tidak ada lagi yang tersisa untuk kalian lakukan. Kalian sudah melakukan segalanya. Kalian sudah melewati semua batas. Tapi mereka masih saja bilang, bayangkan. Baru kemarin di Italia, aku tidak bisa memutar videonya untukmu. Seorang muslim lagi dan Giorgia Meloni mengatakan bahwa itu bukan tindakan teror, itu adalah masalah kesehatan mental. Dan lihat saja seorang muslim lagi, Salim al-entah apa, menabrak belasan orang. Beberapa dari mereka terluka parah, bahkan ada yang kritis. Tapi hei, tidak ada yang salah. Bayangkan kalau yang melakukan ini seorang muslim. Mereka melakukan ini setiap hari. Dengarkan ini. Saya ingin pergi ke Permission, haruskah kita menembak Tommy Robinson di leher? Dari klipmu di tempat lain.
Jadi mereka baru saja bilang kalau mereka ingin menggantung Tommy Robinson dan menembaknya di leher seperti Charlie Cunliffe. Ini semakin agresif. Semua itu, maaf. Bahkan jika aku ada di pihak mereka, aku pasti sudah meninggalkan mereka hanya karena penampilan mereka untuk pergi ke Palantine. Begitu bodoh. Lihat, tapi oke. Jadi mereka sedang panik. Mereka mengeluh tentang ini. Dan itu, bayangkan ini. Bayangkan kalau yang melakukan ini seorang Muslim. Kita adalah korban terbesar. Tapi mereka benar-benar berbohong. Saya sudah tunjukkan kepada Anda rekaman aslinya. Ya, biar saya tunjukkan rekaman asli lainnya. Oke, ini pasti dari tahun ini. Lihatlah ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Saya akan ambil ini. Banyak orang memutar klip video tahun lalu. Tapi karena saya sudah melihat semua klipnya, jadi saya tahu mana yang berasal dari September 2025 dan mana yang dari tahun ini. Ini dari tahun ini. Oke, lihatlah ini. Lihatlah ini. Piers Morgan mengatakan ada 50.000 orang yang datang. Ini besar. Ini sangat besar. Satu kotak ini sekitar 10.000, oke? Jadi kamu bisa mencapai, entahlah, mungkin 500 juta orang. Aku tidak tahu. Mungkin 500 juta orang. Kalau itu saja jumlahnya, mungkin 500 juta orang, oke. Tahun lalu jumlahnya lebih dari 1 juta. Oke. Jadi kamu sudah lihat ini, oke? Terserah. Mau bilang 100.000, 200.000, terserah. Tapi kamu sudah lihat ini. Ken. Lalu kamu bilang ini. Lihat ini. Lihat ini. Mereka bilang Tommy kecil, jumlah peserta sedikit. Ini diambil pada pukul 6 sore atau 7 malam, atau kamu tahu, menjelang akhir acara. Tentu saja setengah dari orang-orang sudah pergi. Lebih dari setengahnya sudah pulang karena orang-orang datang dan pergi sepanjang hari. Jadi akan ada momen puncak ketika jumlah orang paling banyak, lalu orang-orang mulai pulang. Karena tidak semua orang datang, tidak semua orang bisa sedekat ini ke panggung. Orang-orang hanya berjalan, orang-orang hanya berbaris, lalu orang-orang pulang. Tapi saya melihat mereka semua men-tweet ini seolah-olah ini adalah foto yang sebenarnya. Lihat ini. Bahkan Sly News meliput ini. Bahkan mereka memutar video ini. Jadi memang sulit jika anda, seperti yang anda lihat, memasukkan mereka ke dalam kendaraan dan membawa mereka ke ruang tahanan. Jadi memang sulit jika anda, seperti yang anda lihat di sana, berada tepat di tengah-tengah kelompok orang itu dan sesuatu terjadi, anda harus turun tangan. Anda kemudian harus menyiapkan diri untuk itu. Kelompok orang itu. Suatu tempat di mana kenderaan polisi bisa masuk yang sebenarnya tidak sulit di tengah-tengah. Dan hari ini kita punya 2 pawai besar. Jadi sebahagian besar pusat kota London sekarang sudah ditutup. Pawai yang satunya lagi sama sekali tidak besar. Kalau saya punya fotonya, mungkin akan saya tunjukkan pada Anda. Itu benar-benar konyol. Jadi anda bisa saja berada di tengah-tengah antara 2 pawai itu dan tidak ada tempat untuk anda dan orang yang anda bawa pergi. Jadi itu harus menjadi keputusan yang benar-benar pasti. Dan kami harus turun tangan pada saat ini, pada waktu ini untuk membawa orang itu keluar dari kerumunan. Tapi sejauh ini sudah 11 orang yang ditangkap. Hanya 11 orang yang ditangkap. Tapi coba lihat ini. Cukup besar ya, kerumunan yang cukup besar. Saya tidak tahu, 500 juta, 400.000. Saya sudah pernah bilang sebelumnya, sebenarnya itu tidak penting. Dan jika lebih sedikit orang yang datang tahun ini, itu karena ancaman dari Keir Starmer. Keir Starmer mengerahkan polisi tambahan, perlengkapan anti huru-hara, padahal tidak perlu. Seperti yang saya katakan, tidak ada presidennya. Kalau tahun lalu mereka menangkap ratusan atau ribuan orang, yaitu wajar saja. Kamu punya alasan untuk menerjunkan polisi dalam jumlah besar. Tapi kali ini mereka melakukannya dan mereka menakut-nakuti orang. Itulah sebabnya lebih sedikit orang yang datang dibandingkan tahun lalu. Jadi ini bukan salah Tommy Robinson. Ini sama sekali bukan sebuah kegagalan. Lihat perburuan penyihirnya. Lihat berapa banyak orang yang mereka larang datang ke Inggris. Dan lihat ini, mereka menangis. Biar saya tunjukkan air mata mereka. Lihat ini. Siapa orang-orang gila ini?
Yah, setidaknya aku terlihat normal. Itu kemenangan besar. Lihat ini, video ini. Aku tidak tahu apakah video ini dari tahun ini. Aku rasa ini dari tahun ini, tapi ada video lain yang dimasukkan dari tahun lalu sepertinya. Itu adalah jumlah peserta yang lumayan. Jadi tidak ada keraguan tentang itu. Ada ratusan ribu orang di sana. Bukan 10.000, bukan 50.000, ratusan ribu orang ada di sini. Mungkin lebih dari 500 juta orang. Tapi kita tidak perlu membahas ini. Adu klaim seperti itu, kamu tahu, ada 1 juta orang, 2 juta orang. Tidak perlu melebih-lebihkan. Tommy Robinson telah menjadi fenomena budaya. Dan seperti yang saya katakan di awal, ini adalah langkah jenius dari Tommy Robinson untuk menggambarkan ini sebagai gerakan budaya, bukan gerakan politik. Itulah sebabnya dia menyambut semua orang, setiap politisi untuk datang, bahkan dari kalangan kiri, untuk datang dan, kamu tahu, berbicara kepada masyarakat. Tapi hanya Ben Habib yang datang. Saya tidak menonton semuanya karena saya sebenarnya meliputnya. Saya meliputnya sampai jam 1 waktu Australia, jam 1 pagi. Jadi saya baru setengah jalan. Jadi saya meliputnya. Saya tidak tahu apakah ada orang lain yang datang. Hanya Ben Habib yang datang. Nigel Farage membenci Tommy Robinson. Dia telah menusuknya dari belakang beberapa kali. Yang merupakan langkah buruk dari Nigel karena Tommy Robinson bukanlah saingan politikmu. Dia muncul sebagai ikon budaya. Dan saya tidak tahu orang ini, dia sangat muda. Yah, dia seumuran saya. Saya pikir dia 43 tahun. Ngomong-ngomong, saya 42. Ya, dia masih panjang perjalanannya. Ada sesuatu yang memberitahu saya bahwa dia akan meraih hal-hal besar. Dia akan menjadi kingmaker. Dia tidak akan terlibat langsung dalam politik, tapi siapapun yang didukungnya akan sangat diuntungkan secara politik. Jadi saya rasa bukan ide yang baik untuk bermusuhan dengannya. Jadi menurut saya ini adalah aksi unjuk rasa yang sukses. Dan upaya menyedihkan Keir Starmer untuk mengalihkan perhatian dari dirinya ke Tommy Robinson. Siapapun yang berpikir itu adalah ide bagus. Maksud saya, siapa penasihatnya? Jelas mereka ingin dia gagal. Jadi bagaimanapun juga itu tidak berhasil. Dia akan mengundurkan diri, tapi egonya tidak membiarkannya mundur dengan tenang. Dia akan mengundurkan diri dengan caranya sendiri. Jadi saya rasa dia tidak akan bertahan lama. Tapi kerja bagus Tommy, bagus para patriot. Ini bukan hanya tentang UK. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, sebuah identitas baru sedang muncul, yaitu identitas patriot barat. Entah kamu orang Amerika, Kanada, Australia, atau Kiwi, atau warga Britania, semua negara kita sedang terancam oleh ideologi asing yang bermusuhan, barbar, dan kuno yang bahkan tidak berusaha menyembunyikan niatnya. Dan mereka difasilitasi oleh ideologi bermusuhan lainnya, yaitu kaum kiri, Marxis, komunis, dan kaum woke. Ini adalah gabungan dari berbagai ideologi yang tidak padu. Tapi bersama-sama, mereka punya satu kesamaan. Sebenarnya, mereka juga saling membenci. Mereka tidak punya kesamaan satu sama lain. Para Islamis dan kelompok komunis Marxis, kelompok LGBT woke, kamu tahu semua orang itu. Mereka ada dalam satu kategori, dan para Islamis ada di kategori lain. Satu-satunya hal yang menyatukan mereka, yang mengikat mereka, adalah kebencian dan penghinaan bersama mereka terhadap peradaban Barat. Jangan lupa, peradaban Barat modern seperti yang kita kenal, dimulai dengan kekristenan, melewati masa Renaissance dan revolusi ilmiah, serta filosofi liberal klasik. Tapi yang kita lihat hari ini adalah sebuah perpaduan. Ini adalah campuran dari sekularisme, liberalisme, dan tentu saja tradisi serta nilai-nilai Kristen. Oke? Kita tidak bisa mengabaikan kekristenan. Kita tidak bisa mengeluarkan kekristenan dari kisah peradaban Barat. Penting untuk menyadari hal itu. Saya pikir gerakan ateis New Age Richard Dawkins mencoba menyingkirkan kekristenan sepenuhnya, yang ternyata merupakan kesalahan besar karena hal itu memunculkan paham woke. Saya telah melihat itu terjadi secara langsung, teman-teman.
Inilah sebabnya sebagai seorang ateis, saya tidak memiliki dendam, kebencian, atau permusuhan terhadap kekristenan atau keyakinan Kristen. Saya tidak merasakan hal seperti itu. Saya tidak terganggu ketika melihat orang Kristen merayakan kekristenan, berkumpul, membentuk komunitas, membangun komunitas. Saya tidak tersinggung, saya tidak sakit hati, saya tidak merasa terganggu, saya sama sekali tidak kenapa-kenapa. Tapi satu hal yang ingin saya katakan adalah, tolong jangan ulangi kesalahan yang kami buat di pergantian abad ketika kami mencoba menulis ulang kisah peradaban barat tanpa kekristenan. Kamu tidak bisa melakukan itu tanpa kaum sekuler dan liberal seperti kami. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu harus melibatkan kami. Kita harus membangun kembali peradaban barat bersama-sama. Dan kita punya musuh bersama. Kita tahu siapa musuhnya. Entah mereka kaum komunis, Marxis, atau Islamis. Mereka bukan teman kita. Mereka punya gagasan yang sama sekali berbeda tentang menjalankan masyarakat atau membangun peradaban. Ingat itu.